Aktivitas jet tempur militer AS di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar dilaporkan meningkat di tengah memanasnya ketegangan dengan Iran. Media Israel melaporkan, beberapa pesawat tempur AS termasuk pesawat tanker pengisian bahan bakar udara KC-135 dan pesawat pengebom strategis B-52 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid pada Minggu 11 Januari 2026 malam. Pangkalan Udara Al-Udeid terletak sekitar 35 km barat daya Doha, ibu kota Qatar. Lokasinya berjarak sekitar 200 hingga 300 km dari perbatasan dengan Iran. Terdapat lebih dari 10.000 tentara AS yang menempati pangkalan tersebut. Pangkalan Al-Udeid merupakan salah satu pangkalan militer AS terbesar di Qatar dengan landasan pacu sepanjang 4.500 meter. Pangkalan itu juga mampu menampung pesawat militer besar seperti pesawat pembom strategis B-52 dan pesawat angkut. Sementara itu pada Senin 12 Januari 2026, Departemen Luar Negeri AS mendesak warganya yang tinggal di Iran untuk meninggalkan negara tersebut. Departemen itu meminta warga negara AS untuk membuat rencana evakuasi yang tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah AS. Mereka juga mengatakan bagi warga AS yang tidak bisa meninggalkan Iran, supaya tetap berada di daerah yang aman dan menyimpan kebutuhan sehari-hari. Pada hari yang sama, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut diplomasi adalah pilihan pendekatan yang lebih disukai AS untuk berurusan dengan Iran. Namun, pemerintahan Trump juga tidak mengesampingkan opsi militer jika diperlukan. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. Sebelumnya pada Minggu malam, Trump menyebut para pejabat Iran telah menghubungi pemerintahannya untuk melakukan pembicaraan. Kini Trump mengatakan pemerintahannya tengah bernegosiasi untuk mengatur pertemuan dengan Teheran. Trump telah mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran atas tindakan kerasnya terhadap para demonstran. Trump dan tim keamanan nasionalnya juga disebut telah mempertimbangkan berbagai respons potensial terhadap Iran, termasuk serangan cyber dan serangan langsung oleh AS atau Israel. Menanggapi ancaman itu, pemerintah Iran menyatakan akan merespons dengan tegas setiap campur tangan atau serangan dari pihak luar. Pemerintah Iran juga menuding kerusuhan dalam aksi protes dilakukan oleh perusuh yang diarahkan pihak asing. Demonstrasi besar-besaran di Iran pecah sejak 28 Desember 2025 yang dipicu krisis ekonomi dan meningkatnya biaya hidup. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Norwegia, Iran Human Rights melaporkan jumlah korban tewas dalam demonstrasi yang terjadi di Iran sejak Minggu 28 Desember 2025 hingga Senin 12 Januari 2026 meningkat menjadi 648 orang. Sementara media Iran Tasnim melaporkan sebanyak 109 personel keamanan turut menjadi korban tewas.